Selamat datang di presentasi mata kuliah MS 3200 Fenomena Dasar Mesin Praktikum Mode 3. Di sini saya Zaki Afifta dengan NIM 1311848 dengan mentor Bapak Isnain Aliman akan mempresentasikan sebuah praktikum dengan judul pengujian berbagai nilai emisivitas dari radiasi matahari di Indonesia pada kain dengan variasi warna berbeda. Adapun topik pembahasan dari video penjelasan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Pada praktikum ini terdapat 3 tujuan percobaan. Yang pertama ialah memperoleh nilai perubahan temperatur selama proses penjemuran pada masing-masing warna kain. Selanjutnya ialah memperoleh hubungan warna benda terhadap nilai emisivitas kain. Dan yang terakhir mengetahui urutan warna kain yang mengalami pengeringan dari paling cepat hingga paling lambat. Selanjutnya, terdapat metodologi praktikum dimulai dengan variabel-variabel yang bekerja. Adapun variabel-variabel yang bekerja pada praktikum ini dibagi menjadi 3 jenis variabel. Yang pertama ialah variabel kontrol, yakni flux panas atau daya radiasi matahari di Indonesia, konstanta Stephen-Boltzmann, temperatur lingkungan, serta material kain. Sedangkan untuk variabel bebas, itu ada temperatur kain, massa kandungan air dalam kain, serta warna kain. Dan juga variabel terikat, yakni emisivitas kain. Selanjutnya ialah skema dari praktikum. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Secara singkat, pada praktikum ini akan digunakan 5 kain sejenis dengan warna berbeda, di mana kelima kain tersebut akan diletakkan pada sebuah gantungan pakaian yang terletak di bawah sinar matahari atau intensitas cahaya matahari. Dan selanjutnya akan dilakukan proses penjemuran selama lebih kurang 1 jam. Adapun dalam praktikum ini nantinya akan ditambahkan dengan kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan percobaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ialah alat dan bahan. Oke, untuk peralatan beserta bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada kain yang sejenis namun berbeda warna. Di sini akan digunakan kain handuk. Selanjutnya ada timbangan digital yang di sini akan digunakan untuk mengukur massa dari masing-masing handuk di percobaan 2 nantinya. Selanjutnya kita akan menggunakan termometer gun infrared, yang mana termometer gun ini dikhususkan untuk mengukur temperatur dari benda, bukan manusia. Selanjutnya kita akan menggunakan jam dan stopwatch. Dan untuk jam sendiri itu bisa digabungkan langsung bersama stopwatch melalui HP. Selanjutnya kita akan menggunakan ember sebagai wadah air nanti ketika melakukan percobaan 2 yang akan merendamkan kelima kain handuk ini sebelum dijemur. Dan yang terakhir kita akan menggunakan gantungan pakaian. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum dimulai dari percobaan 1. Oke, setelah kita meletakkan kelima handuk ini di atas gantungan pakaian yang tersinari oleh matahari secara keseluruhan, maka kita akan langsung mengukur suhu awalnya terlebih dahulu, yaitu ketika menit 0. Langsung saja kita ukur. Untuk yang warna hitam tuh sebesar 40,82 dengan hijau memiliki temperatur sebesar 41,8. Maka setelah itu kita akan mengukur suhunya temperatur kembali setiap 10 menit selama rentang waktu 1 jam. Oke, selanjutnya kita akan mengambil data temperatur masing-masing handuk pada menit ke 10. Untuk handuk yang pertama yang warna hitam memiliki temperatur sebesar 59,1
Oke, selanjutnya kita akan mengukur temperatur pada menit ke-20. Untuk yang akan kita dulu hitam memiliki temperatur sekitar 6 Oke, kita lanjut ke pengambilan data menit ke-30. Ini agak kelewat sedikit ya. Seharusnya idealnya tepat pas menit 30. Langsung saja kita ukur. Yang pertama nih ada yang hitam memiliki suhu sebesar Oke, selanjutnya kita akan mengambil data temperatur di menit 40. Oke, untuk warna hitam Oke, selanjutnya kita akan mengambil data temperatur untuk menit 50. Dan yang terakhir kita akan mengambil data temperatur pada menit ke-60. Setelah melakukan percobaan 1 akan didapatkan hasil praktikum, yakni dari percobaan 1. Adapun data awalnya ialah temperatur awal. Didapatkan nilai temperatur awal dari masing-masing kain handuk sebesar berikut. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi weather, aplikasi bawaan yang ada pada smartphone saat ini, akan didapatkan nilai temperatur lingkungan sekitar pada tanggal pelaksanaan praktikum serta waktu pelaksanaan praktikum dari daerah pelaksanaan praktikum itu. Untuk pelaksanaan praktikum yang saat ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021 dan waktu pelaksanaannya pada jam 12 hingga jam 1 siang. Untuk daerahnya sendiri itu lebih tepatnya di Riau, didapatkan temperatur lingkungan sekitarnya yakni 32 derajat Celcius. Oke, selanjutnya didapatkan juga data temperatur kain selama penjemuran berlangsung. Di sini untuk temperatur kain selama penjemuran itu dilakukan pengukuran setiap rentang 10 menit selama lebih kurang sejam. Didapatkan datanya sebagai berikut. Selanjutnya, sehingga berdasarkan data tersebut dapat dilakukan plot grafik perubahan temperatur selama penjemuran pada setiap warna kain handuk. Didapatkan grafiknya sebagai berikut. Dan juga berdasarkan data sebelumnya, dapat dilakukan pengukuran nilai temperatur rata-rata dari masing-masing kain handuk sebagai berikut. Maka dengan menggunakan persamaan Stefan-Boltzmann di mana flux radiasi atau daya radiasi matahari rata-rata itu akan sama dengan nilai emisivitas benda dikali konstanta Stefan-Boltzmann dikali dari pengurangan dari suhu permukaan benda pangkat 4 dikurangin suhu lingkungan pangkat 4. Jika kita mengatur posisi persamaan ini ulang, maka didapatkan persamaan emisivitas itu akan sama dengan daya radiasi matahari rata-rata dibagi dengan nilai konstanta Stefan-Boltzmann dikali pengurangan temperatur permukaan benda pangkat 4 dan dikurangi oleh temperatur lingkungan pangkat 4. Maka dengan menggunakan asumsi daya radiasi matahari rata-rata di Indonesia sebesar 1000 watt per meter kuadrat yang berdasarkan data e-jurnal STT PLN, maka didapatkan nilai emisivitas setiap warna kain handuk sebagai berikut. Sehingga dapat dilakukan plot grafik emisivitas versus warna kain sebagai berikut. Oke, lanjut ke percobaan 2. Kita merendamkan kelima handuk tadi ke dalam sebuah ember yang berisikan air. Oke, selanjutnya setelah kita merendam kelima handuk ini dalam ember berisi air selama lebih kurang 10 menit, kita timbang dulu masa awal sebelum kita menjemur. Kita mulai dari handuk yang warna hitam. Oke, masa awalnya itu 300 sampai 1 gram. Oke, kita buang terlebih dahulu sisa.
setelah kita melakukan penjemuran selama lebih kurang 1 jam, kita akan melanjutkan dengan mengukur massa dari masing-masing warna handuk ini untuk mengetahui handuk mana yang memiliki massa yang lebih paling ringan hingga yang paling berat. Kita mulai aja, kita akan menggunakan timbangan makanan yang digital. Langsung saja kita mulai dengan handuk yang warna hitam. Untuk yang handuk warna hitam memiliki massa sebesar 334 gram. Oke, berdasarkan percobaan 2 akan didapatkan hasil praktikum dimulai dari pengukuran massa awal. Berdasarkan percobaan 2 didapatkan data pengukuran massa awal dari masing-masing kain handuk sebagai berikut. Dan selanjutnya didapatkan juga pengukuran massa akhir setelah melakukan penjemuran pada kain handuk selama 1 jam. Akan didapatkan data massa akhir dari setiap kain handuk sebagai berikut. Maka dapat dilakukan plot grafik perubahan massa kain dari masing-masing warna kain. Dapat dilihat di grafiknya sebagai berikut. Dilanjutkan dengan pengukuran selisih massa kain. Maka dengan melakukan pengurangan pada nilai massa awal dikurangi massa akhir dari masing-masing warna kain handuk, akan didapatkan nilai selisih massanya sebagai berikut. Selanjutnya ialah diskusi fenomena. Pada bagian pertama yakni perbandingan teoretis dan hasil. Ada beberapa poin pada bagian ini. Yang pertama ialah bahwa nilai temperatur pada suatu benda yang disinari radiasi matahari dalam rentang waktu tertentu akan mengalami perubahan temperatur secara berkala, tidak konstan dan linear. Berbagai faktor penyebabnya adalah seperti kondisi lingkungan yang tidak tetap dan ketidakidealan persiapan praktikum. Yang kedua ialah terdapat fenomena di mana nilai emisivitas suatu benda dipengaruhi oleh warna dari benda tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai temperatur dari setiap warna yang bervariasi saat dilakukan penjemuran secara bersamaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa warna akan mempengaruhi kemampuan penyerapan panas suatu benda, temperaturnya, dan secara tidak langsung akan berpengaruh dalam nilai emisivitas benda. Di mana lebih lanjut, nilai temperatur benda akan berbanding terbalik dengan nilai emisivitas dari benda tersebut. Selanjutnya, yakni berdasarkan hasil pengujian pada percobaan 2, diketahui bahwa terdapat fenomena perubahan massa kain basah yang berbeda di antara setiap warna kain handuk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan kecepatan pengeringan di antara kain handuk tersebut. Sehingga berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan percobaan 1, diperoleh nilai perubahan temperatur selama proses penjemuran pada masing-masing warna benda, di mana terdapat anomali dari hasil pengukuran tersebut. Berdasarkan percobaan 1 juga, diperoleh hubungan antara warna benda terhadap nilai emisivitas suatu benda, yang mana sesuai teoretisnya, benda yang berwarna relatif gelap akan memiliki nilai emisivitas yang lebih besar dibandingkan benda yang berwarna terang. Dan yang terakhir adalah berdasarkan percobaan 2, didapatkan urutan warna kain handuk yang mengalami pengeringan dari paling cepat hingga paling lambat, yakni hitam, biru, hijau, putih, dan merah yang paling lambat. Dan untuk sarannya pada praktikum ini, kedepannya dalam pelaksanaan praktikum, pemberian waktu pengujian dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca lingkungan. Lebih baik jika dilaksanakan pada hari yang bercuaca cerah dengan rentang waktu jam 11 hingga jam 2 siang. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan praktikum, persiapan alat dan bahan sebaiknya diperhatikan sehingga seideal mungkin. Disarankan untuk menyimpan alat dan bahan dalam kondisi yang sama. Dan yang terakhir adalah penggunaan kain handuk sebagai material yang diuji dapat dipertimbangkan kembali, mengingat bahwa kain yang bersifat menyerap air saat dipindahkan akan mengalami penetrasan air yang tidak dapat dikontrol. Oke, sekian dari penjelasan praktikum berikut. Terima kasih atas perhatiannya.